Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi lanjutan dari resiko and return dalam investasi. Sekarang bahas investasi portofolio dan resiko portofolio. Investasi portofolio dan resiko portofolio. Oke, apa sih yang disebut dengan portofolio? Portofolio itu adalah kombinasi dari dua atau lebih investasi. Misalnya, Tuan A itu dia investasi ke beberapa saham. Contohnya saham Telkom, saham Indosat, saham Indofood. Nah, karena beliau ini memiliki saham di beberapa tempat atau emiten, maka dia memiliki portofolio. Kalau misalnya Tuan A-nya hanya punya saham Telkom, berarti dia tidak memiliki portofolio gitu ya. Nah, kenapa sih tujuan portofolio itu? Yaitu adalah meminimumkan risiko dengan cara melakukan diversifikasi. Seperti halnya kita menaruh telur. Andaikan telur itu adalah resiko. Apabila kita menaruh semua telur dalam satu wadah, maka apabila wadah tersebut jatuh, maka semuanya juga jatuh gitu. Dan kita tidak akan mendapatkan apapun. Nah, oleh karena itu, ketika kita melakukan investasi, kita harus bisa menyebarkan resiko-resiko tersebut ke dalam beberapa wadah. Jadi kalau misalnya nanti wadahnya jatuh, satu jatuh gitu ya, maka telur di wadah-wadah lain mungkin masih bisa terselamatkan. Sehingga penyimpanan beberapa telur ke dalam beberapa wadah itu layaknya seperti portofolio. Jadi kita menaruh uang kita ke dalam beberapa investasi yang berbeda-beda. Kemudian, aset dalam satu portofolio lebih kecil resikonya dibandingkan jika aset itu hanya dipegang tunggal. Gitu ya. Sudah kita bahas. Dari kacamata investor, yang terpenting adalah return dan risiko keseluruhan dari portofolio yang dimiliki, bukan masing-masing aset. Oleh karena itu, investor menganalisis bagaimana risiko dan return dari suatu aset tunggal dapat mempengaruhi risiko dan return portofolio di mana aset itu berada. Oke. Jadi kalau misalnya satu aset, kalau kita cuma punya investasi, terus investasinya itu cuma satu jenis, ya udah kita cuman fokusnya sama resiko dan return di satu jenis itu. Tapi nanti kalau misalnya kita punya uh, portofolio, kita punya beberapa jenis investasi, maka kita harus menganalisis resiko apabila tunggal dan juga apabila resikonya menjadi satu. Ini ada contohnya. Misalnya ya, jika membentuk portofolio, misalnya Tuan A memiliki uang 100.000 dolar Amerika. Kemudian uang 100.000 itu dibelikan beberapa saham. Misalnya pembagiannya rata ya, dibagi ke dalam 4 jenis saham. Maka 100.000 dibagi 4. Sehingga masing-masing sahamnya dibeli dengan harga 25.000 dolar. Jadi nilai investasinya adalah 25.000 ya. Kemudian ekspektasi return atau ekspektasi pengembalian dari investor tersebut adalah kalau Microsoft 12%, kalau General Electric 11%, 11,5, Pfizer 10%, dan Coca-Cola 9,5%. Ini adalah keinginan dari investor ya, expected return. Nah, kalau mau ditanya berapa sih return yang diharapkan dari keseluruhan portofolio? Nah, rumus dari return yang diharapkan secara portofolio ya, atau return P, return portofolio, itu rumusnya adalah W kali R. W itu weight-nya itu berat investasinya. Nah, dalam hal ini kenapa 0,25 bukan 25.000? Karena weight itu lebih kepada persentase. Nah, jadi kalau kita mau tahu berapa sih berat dari, bentar, saya pakai metode admit ya, lupa belum diganti. Berat dari investasi Microsoft berarti nilai investasi kita ke Microsoft berapa? Beratnya berapa? 25.000 per jumlah uang yang kita punya, 100.000 per investasi. Berarti 0,25. Kalau misalnya misalnya ini nilainya 35.000, berarti 35.000
per 100.000 gitu ya. Jadi yang dicari itu persentasenya dan nilai desimalnya berapa. Makanya di sininya 0,25 semua kebetulan ya, karena beratnya sama. Berarti 0,25, 0,25, 0,25, 0,25. Oke, dikali R. R itu returnnya. W1R1 ini adalah Microsoft, berarti 0,25. Beratnya dikali dengan returnnya 12%. Boleh ditulisnya 0,12 juga boleh. Kemudian di sini W2R2 itu adalah return yang diharapkan dari General Electric, dan ini adalah Pfizer, dan ini Coca-Cola. Kemudian dijumlahkan, jadilah jumlah return dari portofolio. Saya lupa pakai admit jadi ribuh. Itu ya. Jadi kalau ekspektasi return secara tunggal Microsoft itu 12% misal. Atau Coca-Cola tuh secara tunggal 9,5%. Tapi ketika semua ini digabungkan, berapa sih return yang bisa diharapkan? Oh, berdasarkan beban berat dari investasinya dan juga ekspektasi return dari masing-masing saham, ternyata nilai ekspektasi dari portofolio ini keseluruhan adalah 10,75%. Gitu ya. Oke, kemudian ada portofolio risk atau risiko portofolio. Tadi kan return ya, sekarang risiko. Risiko portofolio bukanlah penjumlahan sederhana ya dari risiko sekuritas. Misalnya risiko Microsoft 10, General Electric 10, Pfizer 10 harus ditambahin. Enggak kayak gitu ya. Tapi diukur dengan deviasi standar portofolio. Tetapi tidak dihitung atau dicari dengan menggunakan rata-rata tertimbang deviasi standar masing-masing sekuritas dalam portofolio. Oh, oke. Kita juga tidak hanya menjumlahkan deviasi standar ya, ingat ya, deviasi kan kemarin resiko. Nah, jadi kita juga tidak menghitung deviasi saja. Karena kalau seperti itu, kita seolah mengabaikan korelasi di antara sekuritas-sekuritas tersebut. Jadi sekuritas itu yaitu instrumen investasi lah ya. Korelasi antara sekuritas-sekuritas tersebut mempengaruhi besarnya deviasi standar portofolio. Nah, kita kenalan lagi dengan kovarian. Kovarian ini adalah menunjukkan sejauh mana sih return dari dua sekuritas ini mempunyai kecenderungan bergerak bersama-sama. Maksudnya seperti apa? Nah, ini. Jadi dalam koefisien korelasi ini ada beberapa jenis. Jadi ada hubungan di antara sekuritas. Kan kalau portofolio itu kumpulan dari berbagai macam investasi ya. Nah, jadi ada tipenya, ada berbagai macam jenis hubungan dalam portofolio tersebut. Nah, kalau nilainya itu +1, artinya korelasinya positif sempurna. Kalau misalnya -1, berarti negatif sempurna. Kalau 0, berarti tidak ada korelasi. Konsep dari koefisien korelasi itu seperti ini. Penggabungan dua sekuritas yang berkorelasi positif sempurna, positif 1, ini tidak akan memberikan manfaat pengurangan resiko. Misalnya gini, kamu punya uang, kemudian kamu investasi di dua saham dengan jenis dan juga karakter yang sama. Misalnya kamu punya saham di perbankan gitu, kamu punya BCA, kamu punya BRI, mereka sama-sama perbankan dan punya resiko yang mirip, gitu kan? Mereka sama-sama punya resiko yang mirip sebagai saham perbankan. Jadi kalau misalnya secara keseluruhan sektor perbankan turun, kemungkinan besar dua saham yang kamu pegang itu juga sama-sama turun dua-duanya gitu. Jadi positif. Jadi mereka itu berkaitan secara positif gitu ya. Kalau penggabungan sekuritas yang berkolerasi 0 akan mengurangi resiko portofolio secara signifikan. Nah, misalnya kamu punya saham perbankan, kamu punya saham pertambangan. Jadi resiko dari dua sektor ini berbeda. Misalnya kalau perbankan lebih resikonya kepada suku bunga gitu ya, dari suku bunga. Kalau pertambangan misalnya lebih dari kebijakan pemerintah. Jadi kalau misalnya kebijakan pemerintah adalah meningkatkan harga jual emas misalnya ya, pertambangannya emas misalnya. Ya udah berarti yang pertambangannya mungkin ya agak gejlog ya.
Tapi untuk perbankan itu nggak terlalu menjadi persoalan karena dia nggak jual itu misalnya nggak terlalu menjual emas gitu, tapi lebih ke jasa perbankannya, misal. Jadi tidak ada korelasinya. Kemudian kalau negatif, kalau negatif sempurna justru akan menghilangkan resiko kedua sekuritas tadi. Kalau yang satu naik, yang satunya turun. Kalau yang satunya turun, yang satunya naik. Jadi lebih kepada ini ya hubungan antara sekuritasnya. Makanya kalau bisa ketika kalian mau membeli saham, misal saham ataupun jenis instrumen investasi lainnya, kalau bisa korelasinya jangan mirip gitu, jangan dengan jenis investasi yang mirip, tapi kalau bisa sih yang tidak berkorelasi positif gitu. Tapi ya ini kan hanya teoritis ya, tapi nyatanya tidak ada jenis korelasi yang ekstrim tersebut yang +1, 0, dan -1. Jadi walaupun seolah-olah yang ini naik, yang ini pasti turun. Kalau yang ini naik, yang ini juga pasti naik dan sebagainya. Itu hanya teoritis sebenarnya. Karena kalau di luar sana, apalagi saham, itu banyak faktor A sampai Z ya, yang bisa mempengaruhi harga saham. Tapi intinya sih tentu tadi kalau bisa ketika kalian membeli investasi itu harus sifatnya berbeda. Misalnya kamu beli investasi di tanah misalnya. Terus tapi juga beli di emas gitu.